siapapun kepala desanya harus melanjutkan program kerja yang sudah kami buat itu. Dan tahun depan itu juga kita tetap akan selesaikan dengan anggaran yang kita peroleh ya. Tahun depan bahkan mungkin akan lebih besar lagi ketika dana desa kita itu meningkat karena kita akan mendapatkan reward ya sebagai desa anti korupsi, kemudian desa digital, dan pelopor desa mandiri, termasuk semuanya pelopor semua kita, termasuk penghargaan-penghargaan yang lain yang sudah diperoleh pemerintah desa ini, sehingga itu semua yang hasil kerjasama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, dukungannya sangat luar biasa di saat Cemani, sehingga Cemani seperti yang kita lihat sekarang sukses. Termasuk Cemani Park gitu ya, selesai. Nanti insya Allah nanti akan diteruskan dan itu sudah ada MOU, tanda tangan, siapapun penerus saya harus melanjutkan prioritas-prioritas pembangunan desa yang sudah kami program. Jadi tidak usah khawatir, pasti ada nanti yang melanjutkannya. Kenapa ini Pak Hadi mencalonkan caleg pakai kendaraan merah? Padahal banyak ini kendaraan-kendaraan yang siap meminang Pak Hadi ini. Yeah. Kenapa kok harus merah, tidak putih atau biru atau kuning? Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di podcast Cemani untuk mengulik-ngulik Pak Hadi yang sekarang masih menjabat Kepala Desa Cemani. Perkenalkan, saya warga Cemani. Nama saya Nanang Suhendra. Saya owner Junior Laundry yang berada di Ngruki. Saat ini saya bersama Bapak Kepala Desa, Pak Hadi. Nah, ini Pak Hadi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan warga Cemani yang saya survei dan saya catat. Mungkin agak sensitif juga, tapi ini harus dijawab juga. Gitu. Satu, kenapa Pak Hadi mengundurkan diri? Padahal Cemani ibarat bunga baru mekar-mekarnya ini. Gimana? Tanggapan Pak Hadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi gini, pertanyaan itu sering muncul ya, mungkin bukan hanya dari Mas Nanang, banyak masyarakat menanyakan persoalan pengunduran diri saya, padahal desa ini sedang ibarat bunga sedang mekar-mekarnya. Tapi kalau kita simpulkan, sebenarnya yang mekar ini kan baru satu. Kita inginnya kan mekarnya sampai lebih dari satu, sampai 10 mekar, itu kan akan lebih baik ya. Jadi kita inginnya mekar semekar-mekarnya, sebanyak bunga yang mekar itu akan lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jawaban saya, kita ingin bangun desa Cemani agar mekar di segala aspek kehidupan dengan program-program kerja. Kira-kira gitu. Siap. Berarti Pak Hadi tidak hanya menanam bunga yang mekar cuma satu aja, tapi banyak bunga yang ditanam. Takutnya nanti kalau bunganya ini layu, ada bunga-bunga yang lain hidup. Ngeten nggih? Pertanyaan selanjutnya, ini ada juga ini. Banyak pertanyaan masyarakat, bagaimana nasib Cemani ketika ditinggal Pak Hadi? Padahal Cemani baru pembangunan. Alhamdulillah kemarin pemancingan udah selesai, wedangan Mas Bro juga udah selesai. Ini masih ada Cemani Park yang belum selesai, Pak. Sama IPHI itu masih berjalan. Nah, bagaimana respon panjenengan? Jadi gini ya, tidak perlu khawatir ya, karena sesungguhnya program kerja itu dibuat melalui satu proses ya, ada mekanismenya ya, melalui penelitian atau pencermatan RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ya, yang itu kami buat sudah sejak saya menjadi kepala desa 3 bulan pertama ya, untuk RPJMDes sampai 6 tahun 1 periode. Kemudian proses itu juga melalui suatu
mekanisme perencanaan yang dimusduskan. Kemudian setelah musdus ada musdes ya. Setelah musdes itu rencana kerja pemerintah desa yang ditetapkan nanti dalam Musrenbangdes desa ini. Jadi itu semua terprogram, tercatat, dan itu tidak bisa dihindari. Oleh siapapun kepala desanya harus melaksanakan program kerja yang sudah kita lalui melalui mekanisme yang sudah kita buat itu. Sehingga siapapun kepala desanya harus melanjutkan program kerja yang sudah kami buat itu. Dan itu sudah disetujui oleh BPD, kepala desa beserta seluruh pemerintahannya ya, perangkat desa dan juga tokoh masyarakat yang kita ajak musdes bersama-sama. Jadi ketika itu saya pas mengundurkan diri, program itu tetap harus berjalan dan dikontrol oleh masyarakat. Dan di samping itu kan saya juga tidak meninggalkan begitu aja. Saya tetap masih mengontrol pemerintahan desa Cemani ini. Karena kemarin BPD juga mengatakan bahwa akan dibentuk suatu seperti kelembagaan itu, meskipun non struktural tapi kelembagaan seperti Dewan Pertimbangan Desa gitu. Lah itu salah satunya saya sebagai koordinator untuk memonitor daripada program kerja yang ada di Desa Cemani. Jadi kira-kira gitu. Jadi tidak mungkin nanti ketika saya pergi terus mangkrak, enggak lah gitu. Semua sudah direncanakan melalui APBDes yang kita buat per tahun itu. Tahun depan itu juga kita tetap akan selesaikan dengan anggaran yang kita peroleh ya. Tahun depan bahkan mungkin akan lebih besar lagi ketika dana desa kita itu meningkat karena kita akan mendapatkan reward ya sebagai desa anti korupsi, kemudian desa digital dan pelopor desa mandiri, termasuk semuanya pelopor semua kita, termasuk penghargaan yang lain yang sudah diperoleh pemerintah desa ini, sehingga itu semua yang hasil kerjasama antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat, dukungannya sangat luar biasa di saat Cemani, sehingga Cemani seperti yang kita lihat sekarang sukses, gitu ya. Kira-kira itu. Jadi kesimpulannya Pak Hadi ini tidak akan meninggalkan Cemani, nggih? Jadi malah menjadi pengawas di bagian apapun kayak BPD, pengawas BPD, pengawas balai desa, gitu nggih? Ya, jadi bukan pengawas BPD karena yang bentuk kelembagaan ini kan BPD, yang BPD ini merupakan representasi dari masyarakat ya, DPR-nya desa gitu. Menugaskan saya karena program kerja itu berasal dari saya, maka kewajiban saya untuk mengawasi sampai program itu selesai, termasuk Cemani Park gitu ya, selesai. Nanti insya Allah nanti akan diteruskan dan itu sudah ada MOU tanda tangan, siapapun penerus saya harus melanjutkan prioritas-prioritas pembangunan desa yang sudah kami program. Jadi tidak usah khawatir, pasti ada nanti yang melanjutkannya. Jadi ketika saya pergi itu bukan pergi selama-lamanya, kan pergi untuk mencari suatu jaringan yang lebih besar. Ketika desa ini membangun, ternyata tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia saja, tapi ternyata setelah saya jadi kepala desa ini, saya baru mengerti membangun desa itu butuhnya juga uang. Nah, selama ini kan kita hanya mengandalkan uang dari bantuan-bantuan pemerintah, ya. Dan juga kalau ada pihak-pihak ketiga yang mungkin ikhlas untuk ikut membantu pengembangan desa, itu mungkin sebuah tambahan kayak itu. Nah, kita lihat juga di Cemani ada beberapa pabrik, tapi kontribusinya sangat kecil ya, sangat kecil ke desa ini. Bahkan kita membangun pengaspalan jalan aja yang seharusnya itu pabrik-pabrik yang dari sekitar ini membantu, tapi ternyata bantuannya sangat minim sekali dan tidak cukup. Nah, ini menjadi pemikiran saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, sehingga nanti pada akhirnya saya akan jadi pihak yang memberi uang untuk membangun desa. Aspirasi, berbentuk aspirasi. Dan jumlah aspirasi ini sangat penting sekali untuk peran aspirasi dalam membangun desa ini. Gitu.
Kira-kira gitulah. Nah, ini ada mungkin apa itu tambahan lagi gambaran Cemani Park itu bagaimana, Pak? Kan kita mikirnya Cemani Park itu apa taman aja ataupun nanti gimana? Nah, tolong gambarkan Cemani Park itu kayak apa? Sebetulnya itu nama ya, istilah. Kalau Cemani Park itu kalau parknya itu sendiri kalau kita artikan itu kan bahasa Inggris ya. Kita artikan dan sebuah taman gitu ya. Tapi sesungguhnya itu kita membangun taman beserta fasilitasnya outdoor gitu ya. Di Cemani Park yang dibangun di atas tanah kurang lebih 5.500 meter itu di dalamnya ada fasilitas outdoor, kemudian dilengkapi dengan panggung terbuka yang dilengkapi dengan lighting, lampu-lampu gitu, dan juga nanti ada tempat ada joglonya ya, ada joglonya karena di situ nanti akan menampung budayawan-budayawan yang ada di desa Cemani ini ya, seperti misalnya di Cemani ini ternyata banyak tokoh-tokoh budaya, budaya masyarakat itu ternyata di Cemani banyak, itu bisa nanti kita fasilitasi bisa tampil di pentas yang sudah kita buat, itu sangat luas itu tempatnya. Kemudian panggung itu juga bisa disewakan untuk konser atau untuk pengajian dan sebagainya, pengajian akbar gitu ya, bisa nampung 5.000 orang. Ini kan sebuah hal yang tidak dimiliki oleh tempat lain dan kita harus siapkan karena kita hanya mempunyai sumber daya manusia, bonus demografi kan, tidak mempunyai sumber daya alam. Jadi yang kita miliki itulah potensinya kita kembangkan, kemudian nanti pada akhirnya masyarakat akan mengenyam hasilnya, terutama masyarakat yang ada di desa Cemani ketika melihat di situ menjadi pusat hiburan, kemudian untuk pusat kegiatan, ini kan perekonomian jadi tumbuh, bisa menyerap pengangguran, kemudian UKM bisa tumbuh, bisa berdiri di lingkup Cemani Park itu. Di dalamnya Cemani Park itu juga akan diisi yaitu untuk waterboom, wahana permainan anak. Ada kolam renang berarti. Ada kolam renang untuk anak dan dewasa, nanti dilengkapi itu semuanya. Jadi program berjalan ya ini. Jadi dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Juga di situ kita beri penghijauan, nanti namanya park ya. Namanya taman, penghijauannya juga harus banyak. Kita tanam pohon banyak sekali di situ, tapi semuanya pohon produktif seperti pohon apokat, kemudian pohon jambu kristal dan banyak pohon di situ, tapi semuanya produktif, bisa berbuah semua. Nah ini kan nanti juga bisa digunakan sebagai wisata buah itu. Itu sudah kita tanam proses sudah agrowisata ya. Kayak agrowisata gitu, semacam itu ya. Jadi jangan nanti pesimis saya pergi kemudian itu tidak terlaksana, pasti terlaksana. Justru pengawasan saya terhadap kepala desa dan pemerintah desa ini menjadi semakin kuat gitu. Jadi mudah-mudahan aja jika saya nanti insya Allah meridhoi saya bisa menjadi wakil rakyat, saya akan terus mengembangkan desa Cemani yang kita cintai bersama ini, kira-kira gitu. Jadi gitu, warga masyarakat mungkin yang kurang piknik ataupun kayak saya ya, mungkin warga Cemani, jadi tidak usah jauh-jauh, besok itu ketika Cemani Park sudah jadi, kita bisa berenang di situ, ada agrowisatanya, tidak usah jauh-jauh metik namanya jambu kristal. Nanti di Cemani Park itu nanti ada kolam renang, ada untuk panggung konser, untuk kreativitas seniman. Jadi ini nanti yang akan ditempatkan di Cemani Park. Jadi kita harus bangga menjadi warga Cemani. Setidaknya saya juga bangga sekarang menjadi pengusaha dan melihat Cemani berkembang di mungkin era Pak Hadi ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Hadi, agak sensitif ya ini. Kenapa ini Pak Hadi mencalonkan caleg pakai kendaraan merah? Padahal banyak ini kendaraan yang siap meminang Pak Hadi ini. Kenapa kok harus merah, tidak putih atau biru atau kuning? Nah, ini. Saya punya hubungan baik, emosional yang baik dengan warna, baik yang putih, hijau, merah, semua
saya punya hubungan yang baik dengan mereka semua. Tapi ketika saya ditawarin untuk menjadi calon legislatif pada saat itu ya, saya belum berminat ya, bukan masalah merah putih kuning hijau kayak balon gitu, enggak. Ya, tapi waktu itu saya kan masih menginginkan sebagai kepala desa Cemani, saya ingin meneruskan pembangunan desa ini sampai paling tidak ya 2 periode lah baru bisa sempurna. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Saya banyak kenal putih, merah, hijau dan sebagainya, semuanya kenal. Dan saya juga ditawari semuanya. Tapi pada akhirnya kenapa saya melalui merah gitu ya. Bukan masalah saya antipati terhadap warna yang lain merah, tidak, semua kenal baik ya. Tapi karena warna yang lain ternyata sudah diisi sekarang ini. Sudah diisi sehingga kan saya hanya punya kesempatan di satu warna kan ini. Di satu warna itu warna merah ini. Jadi ini aja kita tidak bicara warna, itu hanya sebagai kendaraan kan. Kendaraan kita untuk bisa meningkatkan kewenangannya ya dari kepala desa untuk menjadi wakil rakyat nanti supaya betul-betul bisa menampung aspirasi seluruh masyarakat yang ada di desa Cemani ini, kemudian bisa memberikan jalan keluarnya, solusinya. Karena di desa ini kan persoalan itu selalu muncul ya, persoalan yang sulit kita duga, persoalan sosial yang secara dinamis muncul tanpa bisa kita prediksi ya. Kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ini persoalan semua dan itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang kepala desa. Atau mungkin kalau seorang kepala desa itu mampu, itu dia tidak punya uang, punya pikiran, punya perencanaan tapi tidak punya uang. APBD kita terbatas, ya. Dana desa kita juga hanya bisa digunakan untuk membangun hal-hal yang melalui sebuah prioritas. Ingin bangun bareng semuanya sukses, harus ada dana tambahan. Siapa yang bisa memberi? Wakil rakyatnya. Nah, itulah. Dan ketika terakhir ini sudah tidak ada pilihan lain, jalan lain maksud saya, kecuali saya bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, yang waktu ini kebetulan yang asli dari desa Cemani itu kan hanya saya ya, yang waktu itu kan Pak Timbul ya. Dan kemudian Pak Timbul itu sakit ya, semi permanen sehingga mengganggu aktivitas dia untuk bekerja dan tidak memenuhi persyaratan untuk pencalekan karena pada akhirnya dia terganggu aktivitasnya gitu. Nah, itulah maka saya sebagai putra Cemani saya akhirnya bersedia. Jadi tidak ada batasan warna loh ini ya, putih, hijau, merah. Berarti sebenarnya jenengan itu maaf, caleg itu tidak terencana gitu. Tidak terencana, betul tidak terencana. Jadi memang harus begitu pada akhirnya ya, karena ternyata Pak Timbul yang asli dari mewakili masyarakat desa Cemani ini dia sakit dan semi permanen ya, saya katakan tadi kan berarti kalau Pak Timbul tidak bisa mewakili berarti Cemani kan tidak ada wakilnya. Mosok nanti dari desa lain mau membangun desa Cemani kan tidak mungkin, paling beri aspirasi ya cuman seberapa gitu ya. Tapi kalau saya dari Cemani, memang putra dari Cemani, apapun warnanya, tapi asli Cemani, pasti dia akan bangun Cemani. Tidak akan bangun desa yang lain. Prioritasnya pasti desa asalnya. Tidak mungkin saya ini dari Cemani akan bangun desa yang bukan Cemani, saya gelontorkan dana sebanyak-banyaknya dari aspirasi saya, kan tidak mungkin. Nah, tujuan saya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya juga berharap ya nanti ke depan ini desa Cemani akan membangun lebih cepat, di samping ada sumber dana dari APBD Des Cemani, ada ADD, ada dana desa, juga aspirasi dari Dewan itu. Dan ketika saya jadi wakil rakyat kan jaringan juga semakin banyak, baik ke pusat, provinsi maupun di sekitar Kabupaten Sukoharjo, sudah pasti itu. Kita harus berkembang itu. Jadi yang saya simpulkan sebenarnya Pak Hadi ini tidak ada rencana untuk pencalonan jadi anggota legislatif atau anggota dewan
apa itu namanya, dan itu pun sebenarnya tidak terencana juga ketika ngapunten yang anggota dewan kemarin itu sakit, akhirnya diganti sama putra daerah, dilanjutkan sama putra daerah, gitu. Ya, tenang juga sebagai warga yang lain juga, seumpama Pak Adi ini kan pencalonan di Cemani, Kadoan, dan Banaran. Tapi jangan takut untuk desa yang lain, Pak Adi itu orangnya itu tidak mendepak yang tidak memilih, tapi akan merangkul juga. Gitu. Jadi tetap akan memperhatikan bukan hanya desa Cemani aja, tapi Banaran akan tetap bantu, desa Kadoan juga akan dibantu. Jadi tidak usah khawatir, walaupun memang Pak Adi tempat asalnya di Cemani. Ngoten nggih Pak Adi nggih? Pasti itu ya. Gitu. Jadi desa manapun yang menjadi perhatian saya sudah pasti kita bantu ya. Tapi kan tidak seperti kalau dari putra daerahnya sendiri, pasti. Tapi karena itu menjadi binaan dan tanggung jawab sebagai wakil rakyatnya, sudah pasti akan diperhatikan semua gitu. Kira-kira gitulah. Nah, ini Pak Adi, ini pengalaman saya pribadi. Ini bukan mungkin aspirasi masyarakat, walaupun mungkin ada yang sama dengan saya. Jadi gini, jujur Pak Adi, dulu itu Pak Adi ketika mencalonkan jadi kepala desa, saya tidak mendukung panjenengan. Ngapunten sangat nih. Saya tidak mendukung panjenengan. Soalnya mungkin saya belum tahu karakter jenengan. Apa itu namanya, latar belakangnya bagaimana, terus kinerjanya bagaimana. Jadi dulu itu saya cuma ikut-ikutan aja. Itu, wes pokoknya milih iki, apa itu namanya, kok mesti Cemani dadi apik gitu. Saat itu saya masih ikut-ikutan. Belum punya pendirian. Gitu, soalnya tidak tahu karakter panjenengan. Nah, ketika jenengan sudah jadi kepala desa dan pembuktian itu ada, pembangunan ada, yang kemarin mungkin tanah kosong sekarang dijadikan tanah yang bisa bermanfaat, itu yang membuat saya itu bangga kepada sosok figur Pak Adi ini. Nah, makanya kemarin jujur saya juga, wah Pak Adi mundur, kok desa Cemani gimana? Lah saya punya berpikiran kayak gitu juga. Nah ini alhamdulillah jawaban-jawaban itu sudah terjawab sama Pak Adi, dan ini Pak Adi itu sosok figur tidak pendam. Walaupun tidak memilih, saya tidak memilih, mungkin ada beberapa warga yang tidak memilih juga, tapi beliau merangkul, bukan malah weh kayak milih aku. Ya wes rata ajak bolo, wes nggak tak kumpulin, enggak. Ternyata Pak Adi luar biasa untuk mengayomi, bukan untuk sepihak. Apalagi kemarin juga banyak wacana-wacana beliau yang bagus, yang keren juga, yang membuat saya menjadi salah satu mungkin relawan Pak Adi. Nah ini semoga nanti Pak Adi melanjutkan tugas ini lebih amanah, biar kedepannya aspirasi-aspirasi itu bisa masuk dan Cemani itu bisa berkembang lebih pesat, Pak Adi. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk warga, Pak? Ya, saya mengajak pada seluruh masyarakat desa Cemani. Bisa mungkin hadap ke kamera, ngapunten? Tanpa kecuali ya, semua elemen masyarakat, ayo kita bersama-sama membangun desa ini ya. Desa ini tidak bisa mengandalkan hanya pemerintahnya, kepala desanya aja enggak bisa. Pemerintah desa ini hanya berfungsi sebagai fasilitator, mempunyai program ya, yang bisa menyelesaikan siapa? Ya para stakeholder ini, ya pemerintah desa, BPD, lembaga-lembaga desa, BUMDes, Desa Cemani, didorong oleh PKK, RW, RT, semua bergerak bersama-sama untuk membangun Desa Cemani ini. Jadi harapan kami ke depan nanti, apalagi didorong dengan aspirasi, bukan hanya dari dana pemerintah desa aja, ADD seperti DD dan sebagainya, tapi ada aspirasi yang menunjang. Saya yakin pembangunan ini nanti akan bergerak lebih cepat. Jadi mari kita bersama-sama bangun Desa Cemani secara kompak,
tanpa membeda-bedakan satu warna, pilihan, agama, ras, semua jadi satu untuk bersama membangun desa Cemani. Ya, Kita sukses cintai Cemani. bersama. Sukses. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Mungkin sudah podcast singkat ini. Semoga podcast singkat ini bisa membuat wawasan buat warga Cemani khususnya, biar tahu sosok Pak Hadi itu bagaimana, dan sekarang menjadi calon itu nanti, menjadi anggota dewan itu nanti bagaimana ke depannya. Nanti kita tunggu janji-janji beliau. Sebenarnya beliau bukan janji-janji aja, tapi beliau udah real, udah membuktikan Cemani udah berkembang. Jadi kita menunggu kelanjutan tindakan beliau untuk membangun Cemani lebih baik. Ya, Mungkin siap. sudah dari itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Hadi yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan aspirasi-aspirasi masyarakat warga Cemani, dan saya selaku host di sini mengucapkan terima kasih kepada warga Cemani dan mohon doa restunya biar Cemani lebih baik. Itu tidak hanya dibangun cuma satu orang, tapi semua harus kontribusi. Ya. Saya Nanang mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.